jadi kan anak tuh bebas ya, tapi sesuai juga dengan tujuan pembelajaran kita, tidak boleh melenceng gitu ya. Kayak misalnya kalau ini kan misalnya anak menganalisis rangkaian listrik seri dan paralel ini, bentuk produknya kita mau anak bentuknya gambar, mau peta konsep, mau dijelaskan ke depan. Jadi berdiferensiasi itu 3 yang beragam. Ada isinya atau materinya yang beragam, bukan jenisnya ya, tapi tingkatannya yang beragam. Kemudian metodenya beragam, kemudian produknya beragam. Assalamualaikum Ibu Bintang. Ya, waalaikumsalam Ibu Aziza. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kemarin kayaknya agak batuk-batuk. Iya, Bu, karena cuaca sekarang kan, jadi ya lumayan lah radang. Udah mendingan ya? Alhamdulillah sudah mendingan. Baik Ibu Bintang, ini sesuai kesepakatan kita kemarin ya, bahwa hari ini kita mau supervisi ya. Jadi insya Allah nanti saya akan mengamati Ibu di kelas ya Bu ya. Gimana Bu persiapannya, RPP-nya sudah siap? Alhamdulillah kesiapannya sudah 80%. Sudah ya, tinggal action ya. Tinggal actionnya lagi di lapangan. Tapi sebelumnya nih Bu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dulu, saya konfirmasi dulu ya Bu ya, terkait kegiatan kita nanti nih. Bagaimana Bu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini, pembelajaran nanti? Oke, jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu anak bisa membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Seperti itu Bu tujuan pembelajarannya. Iya. Berarti lebih ke membaca ya Bu ya? Ya, membaca. Kalau untuk kelas 3 nih Bu Bintang, gimana untuk kesiapan belajar anak dari segi kemampuan membacanya? Menurut pemetaan Ibu kemarin bagaimana? Kalau di kelas 3 yang sekarang ini Bu, kesiapan untuk membacanya itu sekitar 85%. Karena merata anak-anak itu sudah bisa membaca, hanya ada beberapa anak yang belum bisa. Gitu. Jadi RPP-nya sudah disesuaikan ya dengan kesiapan sudah anak disesuaikan ya? dengan kesiapan anak tersebut. Alhamdulillah kalau begitu. Selanjutnya nih Bu, dalam kegiatan supervisi kali ini, area pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan dari diri Ibu? Jadi untuk pembelajaran hari ini saya ingin mengembangkan yang pertama yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang beragam supaya anak nanti tidak bosan seperti itu. Terus selain itu juga saya ingin mengetahui keterampilan sosial emosional dari anak itu sendiri Bu. Apakah dia merasa senang saat pembelajaran atau dia merasa bosan saat pembelajaran, karena ya sesuai dengan kemampuan anak ya Bu ya, kan berbeda-beda setiap anak seperti itu. Ada yang mudah bosan, ada yang tidak, ada juga yang cepat mengantuk dalam hal pembelajaran, apalagi dalam hal bahasa Indonesia membaca ya Bu. Iya benar sekali. Karena di kelas 3 ini mungkin tidak 100% ya anak-anak bisa membaca. Tapi dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini, semoga anak-anaknya semangat dan fokus juga ya. Apalagi ada KSE nanti ya Bu ya, insya Allah. Baik, kalau untuk strategi atau persiapan apa nih yang sudah Ibu siapkan untuk mencapai tujuan yang Ibu ingin capai tadi? Ya, seperti hasil diskusi kita minggu kemarin ya Ibu ya. Kemarin kita sudah harus menyiapkan RPP yang sudah harus berdiferensiasi dan sesuai dengan KSE. Nah, jadi itu saya sudah membuat RPP seperti yang Ibu Aziza bimbing. Terus selain itu saya juga sudah melihat beberapa video dari YouTube kayak gitu. Bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu kayak gitu. Jadi udah cukup membaca literatur juga kayaknya nih ya. Udah banyak persiapannya ya. Insya Allah kita ya. belajar sama-sama ya Bu. Iya. Kalau untuk pembelajaran nanti di kelas kayak gitu, kira-kira dari pembelajaran diferensiasi kan kita tahu bahwa diferensiasi ada 3 ya Bu ya. Nah, ada yang dari kontennya, kemudian prosesnya, dan juga produknya ya Bu ya. Kalau untuk kontennya apa nih bentuk diferensiasinya? Kalau dari bentuk kontennya itu Bu, diferensiasi yang saya pilih yaitu berbagai macam dongeng anak, terus berbagai macam video dongeng. Jadi nanti kita melihat minat siswa kayak gitu. Jadi nanti siswa itu dibagi beberapa kelompok dan mereka memilih dongeng mana yang mereka minati. Sesuai dengan minat anak ya. Sesuai dengan minat anak itu. Kemudian itu kontennya ada cukup beragam, ada buku dongeng dan juga ada video ya. Baik. Kalau untuk prosesnya gimana Bu? Apa keragamannya atau diferensiasinya? Nah, nanti di proses itu Bu, di pertengahan pembelajaran ketika kita melihat situasi kelas dulu ya Bu ya, apabila anak sudah mulai bosan atau gimana, nanti ada namanya, saya menggunakan teknik stop seperti yang seperti yang kita
didiskusikan gitu. Ya teknik stop di mana kita merelaksasi anak supaya semangat belajarnya itu kembali lagi seperti itu, Bu. Jadi nanti di pertengahan pembelajaran kita gunakan teknik stop untuk relaksasi, di mana kita seperti menyuruh anak kayak gitu untuk menarik napas dan menghembuskan napas, terus supaya waktu dia kembali lagi nanti sudah ada semangat belajar sudah lagi, fokus ya, kembali sudah fokus gitu ya. kembali ke Iya. pembelajarannya. Baik sekali. Berarti untuk KSE-nya di teknik stop. Ada Iya. strategi lain nggak untuk penerapan KSE-nya, Bu, biar anaknya semangat kira-kira? Nah, kan anak kelas 3 ini masih di fase bermain ya, Iya, Bu, ya, benar. lebih suka bermain. Jadi nanti ada beberapa game mungkin yang saya Iya. kasih, terus ada ice breaking yang biasa saya berikan di kelas. Kalau ice breaking udah biasa, Bu, Iya, ya. udah biasa dilakukan. Supaya anak-anak termotivasi Iya, ya, Bu, ya. supaya dia semangat kayak gitu Iya. belajarnya. Kayaknya persiapannya udah cukup matang ini ya, Ya, kayaknya. insya Allah. Insya Allah ya, kita coba nanti lihat actionnya di kelas ya, Bu, ya. Oke, sudah siap kira-kira? Insya Allah kita udah siap. Siap ya. Saya mohon izin, nanti saya ikut di kelas untuk mengobservasi ya, Bu, ya. Oke. Terima bisa. kasih sebelumnya, Ibu. Ia naik ke atas punggung singa. Dengan wajah penuh percaya diri, dia berpose di hadapan teman-temannya. Meskipun sangat takut, ia melakukan semua rencananya sehingga ketakutannya tidak terlihat. Tepat pada saat itu, singa bangun. Dan singa mengguncangkan bulunya, tikus pun terjatuh. Tikus dan singa saling berpandang-pandangan. Sudah, sebelum ibu bagikan kelompok, sekarang silakan stopkan aktivitas kalian. Duduk yang rapi dan tenang. Duduk yang rapi dan tenang. Silakan pejamkan mata kalian, pejamkan matanya. Dah, sekarang silakan tarik napas kalian. Terus hembuskan. Tarik lagi napasnya dan rasakan kalian pada saat kalian menarik napas. Hembuskan. Tarik lagi napasnya dan rasakan nikmat yang diberikan Tuhan atas apa yang telah kalian nikmati selama ini. Hembuskan. Assalamualaikum, Ibu Bintang. Ya, waalaikumsalam Ibu Aziza. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Bintang melanjutin kegiatan kita kemarin ya. Jadi kemarin kan kita udah melakukan supervisi nih di kelas ya. Kemudian hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca supervisi. Jadi di sini nanti ada Bu Eki ya akan mengamati kita untuk bersama kita. Kemudian kita akan melaksanakan percakapan pasca supervisi ini kira-kira kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Bu Bintang ya. Oke, Bu Bintang, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Gimana nih perasaannya setelah kemarin disupervisi di kelas? Ya, alhamdulillah sudah lega ya, karena kita sudah melakukan praktek kayak Iya. gitu. Tapi mungkin di kelas mungkin Bu Aziza bisa lihat sendiri saya agak nervous karena biasanya kan nggak pernah ada yang melihat saya Iya. mengajar kayak gitu. Jadi kemarin karena ada yang melihat jadi ya sedikit gugup lah kayak gitu. Biasa Bu ya, kita apa wajar ya, karena kita biasa ngajar cuma sama murid, tiba-tiba ada orang lain yang ikut serta gitu. Itu hal yang wajar. Kami juga seperti itu. Nah, Bu Bintang, karena percakapan kita ini nggak lama nih. Setelah Ibu supervisi, kita akan bercakap-cakap. Ada hal yang ingin Ibu dapatkan nggak dari percakapan kita hari ini? Kira-kira pengennya dari ngobrol-ngobrol ini aku pengennya dapat gini loh Bu Aziza gitu. Ada nggak kira-kira? Ya mungkin untuk apa ini Bu, untuk memperbaiki cara mengajar. Kan kemarin kan itu kan kita mengaplikasikan cara belajar yang berdiferensiasi dan KSE. Tentunya saya ingin, karena itu baru pertama kali kayak gitu ya, terlihat seperti itu dan langsung diamati oleh supervisor atau guru rekan sejawat kayak gitu. Dan ini saya mohon Ibu Aziza, kalau misalnya waktu saya mengajar itu kan saya tidak tahu kekurangannya di mana kayak gitu. Jadi nanti tolong diperbaiki dan tolong kita cari solusi sama-sama bagaimana cara memperbaiki. Jadi pengennya nanti dapat solusi gitu ya. Kalau ada yang kurang, solusinya gimana gitu ya Bu Bintang ya. Iya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita dapat sesuatu yang bermanfaat dari obrolan ini ya Bu Bintang ya. Gimana Bu Bintang, dari persiapannya sudah matang nih. Kemudian gimana proses pembelajarannya kemarin? Menurut Bu Bintang, udah sesuai nggak dengan apa yang direncanakan kemarin itu?
pembelajaran di kelas? Kalau pembelajaran di kelas pada saat kita pelaksanaan kemarin gitu ya, menurut saya itu sudah terlaksana dengan baik kayak gitu. Kan karena sudah ada pembelajaran diferensi yang RW yang kita buat itu kayaknya tahap per tahapnya sudah saya laksanakan gitu. Insya Allah udah 98% lah sudah terlaksana. Saya juga mengamatin ya, kayaknya langkah-langkahnya sudah sesuai RPP nih saya lihat gitu ya, Masya Allah sekali gitu. Juga KSE-nya juga udah terlihat, saya lihat alhamdulillah gitu. Menurut Ibu Bintang, dari pengamatan Ibu Bintang, saya lihat juga Ibu Bintang kan melakukan penilaian juga kemarin ya gitu. Bagaimana dengan respon anak-anak? Maksud saya ketika Ibu menyajikan pembelajaran yang sudah begitu bagus, menurut saya respon anak-anaknya gimana menurut Ibu saat itu? Nah, waktu saya mengamati anak-anak pada saat menonton itu ya Ibu Aziza, mungkin Ibu Aziza juga terlihat kayak gitu. Jadi anak-anak itu sedikit bosan kayaknya. Iya, menonton video yang sudah saya sajikan, padahal sebenarnya sudah saya pikirkan kayak gitu. Cuman nggak tahu waktu pelaksanaan di kelas ternyata masih ada beberapa anak itu yang kelihatannya lesu, bosan melihat video yang ditayangkan. Kemarin kalau berapa menit Bu Bintang videonya? 12 menit ya, dan dua dongengnya saya lihat kemarin ya. Ya ternyata dalam satu video itu ada 2 dongeng. Nah itu mungkin kecerobohan dari saya juga nggak menonton secara penuh kayak gitu. Jadi ada masalah sedikit tentang anak masa bosan saat nonton video ya. Ada lagi kira-kira Bu Bintang dari pengamatan Ibu Bintang kalau diingat-ingat kegiatan kemarin? Itu kalau nggak salah, waktu mengerjakan tugas kelompok. Diskusi kelompok. Jadi kurang kondusif karena yang lebih dominan ya anak-anak itu saja kayak gitu. Jadi tidak semua anak itu memang terlibat dalam diskusi kelompok. Jadi dia merasa dominan ya saya yang mengerjakan duluan. Sedangkan anak yang lain itu cuma iya aja ngikutin kayak gitu. Kayak gitu permasalahan kita bersama. Ada beberapa anak yang memang mendominasi, sebenarnya yang lain nih kurang aktif gitu ya Bu. Mungkin karena dia kurang paham juga kan, jadi dia ya bagian ikut-ikut aja lah Bu. Yang penting kerjanya selesai. Iya benar. Ini saya lihat berarti ada 2 permasalahan Ibu yang Ibu temukan ya, yang melalui refleksi Ibu ini. Yang pertama kayaknya anak bosan saat menonton video, kemudian juga anak tidak terlibat aktif dalam kelompok Ibu ya, dalam kelompoknya. Saya lihat kalau yang secara klasikal anaknya semangat tuh, seru kayaknya ya gitu. Kemudian kalau dari 2 permasalahan ini mana nih yang menurut Ibu nih penting nih mau segera saya cari solusinya, yang mana kira-kira? Sebenarnya dua-dua itu harus ada solusinya kan. Kalau yang bosan menonton mungkin kita akan mencari video yang lebih pendek kayak gitu, yang lebih menarik biar suara atau kita kencangkan suaranya kayak gitu, insya Allah masih bisa kita atasi. Tapi yang untuk keterlibatan seluruh anak dalam bekerja kelompok itu mungkin itu sudah menjadi masalah umum kayak gitu, bukan jadi masalah dari kita aja. Makanya mungkin itu yang lebih harus kita diskusikan dan cari akar permasalahannya, kenapa dan bagaimana nanti anak itu bisa terlibat aktif kayak gitu. Kalau menurut pengamatan Ibu Bintang nih, kira-kira kenapa sih anak-anak tuh kok hanya itu saja yang aktif, sebenarnya yang enggak? Kira-kira penyebabnya apa dari kondisi kita kemarin ya Bu ya? Mungkin kalau kemarin itu saya lihat mungkin pembagian kelompoknya terlalu banyak ya. Kemarin berapa orang? 5 orang. 5 orang ya. Mungkin nanti waktu kita membagi kelompok jadi 3 sampai 4 orang aja. Karena yang namanya juga anak-anak dengan latar belakang yang berbeda ya, mungkin karakteristik dari rumah atau kebiasaan yang biasa mereka lakukan itu juga berbeda. Jadi gaya belajar dan minatnya juga berbeda. Mungkin saya belum melihat ke situ, belum terlalu memetakan anak-anak tersebut kayak gitu. Jadi menurut analisis Ibu ini karena jumlah kelompok yang terlalu banyak gitu ya, untuk ukuran kelas 3 ya Bu ya. Kemudian juga mungkin pemetaan gaya belajar anak ini. Mungkin kalau anak digabungkan dengan anak-anak yang sama gaya belajarnya lebih fokus, mungkin lebih bekerja samanya lebih dapat gitu. Mungkin semuanya bisa terlibat kayaknya. Nah, kalau dilihat dari analisis Ibu nih, kayaknya Ibu sudah mulai menemukan permasalahan dan udah ini rencananya gimana nih untuk menangani permasalahan itu? Rencana kedepannya apa nih yang kira-kira bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Ya rencananya ya pertama membuat pemetaan gaya belajar anak. Kadang kan anak itu ya namanya anak-anak ya kita memegang 15 anak dalam satu kelas, padahal sifat yang berbeda-beda, cara belajar yang beda. Jadi PR saya itu untuk memetakan gaya belajar anak. Ada yang lebih ke linguistik, ada yang dominan ke
kinestetik, lebih sering bergerak kan, mungkin pembagian itu. Terus minat bakatnya mungkin bisa kita lihat. Satu lagi itu daya tangkap. Iya, kesiapannya ya. Kesiapan anak kan ada yang lebih dominan kan. Masalah kita tuh tadi yang lebih dominan yang ibadah, sedangkan anak-anak yang ini yang di bawah yang kurang, jadi ngerasa wah ya udahlah mereka bisa kayak gitu. Jadi mungkin itu dibuat pemetaan dulu, mungkin itu PR saya selanjutnya gitu. Rencananya Ibu ini untuk mengelompokkan siswa nantinya akan dilakukan dulu pemetaan. Iya, pemetaan. Ya, dari segi bakat minatnya, gaya belajarnya begitu ya Bu ya. Begitu juga dengan kesiapan belajarnya. Wah, kayaknya udah terlihat nih rencana kedepannya ya, gitu. Udah tergambar ya Bu Bintangnya. Nih kalau rencananya udah bagus. Kalau menurut Bu Bintang, Ibu Bintang perlu nggak atau siapa sih yang Ibu Bintang butuhkan supaya rencana yang sudah Ibu buat nanti itu bisa berjalan? Karena kita berencana nih, tapi karena nggak ada yang dukung, akhirnya mager lah gitu, lupa nanti gitu ya, nanti gitu. Kira-kira ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan untuk tetap berkomitmen? Ya mungkin dibantu dengan rekan sejawat saya. Ya seperti kemarin kita buat RPP, saya belum tahu kayak gitu kan gimana ini harus ada apa. Jadi ya mungkin minta tolong sama Ibu Aziza lah untuk sama-sama berkomitmen untuk menjalankan itu kayak gitu. Insyaallah ya, kita ya, sama-sama belajar. Begitu ya. Oke, kalau begitu Aziza nih jadi ini nggak sabar nih, kapan nih kira-kira mau actionnya? Ya mungkin 1 minggu lagi lah ya. Ini ya minggu depan lah kita, insya Allah kita ini kan lagi gitu. Kayaknya saya tunggu nih Kak Bu Aziza gitu ya, diajak ngobrol lagi gitu ya. Aku udah buat ini nih pemetaan nih, tolong dilihatin atau gimana gitu ya. Dan saya tunggu ya kabar baiknya dan action selanjutnya ya Bu Bintang ya. Gimana nih, udah ketemu permasalahannya dan solusinya ya? Iya, mungkin dari percakapan kita, kalau kemarin kan mikir udah bagus-bagus aja perasaan perasaan kita kan Bu, ternyata dengan diskusi ini ya kita mendapatkan permasalahan yang memang harus kita benahi kayak gitu, dan juga kita juga harus menemukan solusi dari permasalahan. Ternyata dari Ibu Bintang sendiri ya, Masya Allah sekali gitu. Ya sampai sini aja dulu percakapan kita. Saya terima kasih waktunya Bu Bintang mau bercakap-cakap dengan saya hari ini. Semoga kita sama-sama bermanfaatnya ya. Ya, terima kasih Bu Bintang. Bu Eki, alhamdulillah tadi saya sudah mencoba mempraktikkan coaching dengan rekan sejawat saya nih. Saya minta kalau ada masukan atau umpan balik dari Bu Eki dari proses coaching yang sudah saya laksanakan tadi. Terima kasih ya Bu Aziza sama Bu Bintang sudah mempraktikkan supervisi akademik di proses coaching pas observasi kelas. Kemarin sudah perobservasinya dan observasi di kelas di kelas Bu Bintang ya, di kelas 3. Jadi apa yang saya sudah dapat dari video yang tadi juga kita sudah lihat, dan untuk yang coaching di hari ini itu sudah tanpa anggur ditanya, sudah menanyakan tujuan apa yang dikembangkan dari Bu Bintangnya, permasalahan dari Bu Bintang, dan solusinya pun sudah didapatkan sama Bu Bintang, dan rencananya yang ke depan ya, mudah-mudahan terlaksana, dan saya sudah apresiasi penuh itu tadi, sudah good bagus untuk kegiatan. Alhamdulillah. Mungkin itu aja feedback dari saya.